Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa menyapa melalui channel Come and See ini dalam serial kesaksian. Saya ingin berbagi tentang bagaimana hidup saya pada masa lalu. Dan saya ingin berbagi bagaimana dari seorang anak angkat cenayang yang sebenarnya sangat tidak mungkin untuk saya mengenal pada Tuhan. Bahkan jika Bapak Ibu sekalian tahu bahwa saya dilahirkan di sebuah kota yang penuh dengan penyembahan kepada dewa-dewi, begitu juga penyembahan kepada arwah nenek moyang, yang sebenarnya kalau dipikirkan sangat sulit bagi saya untuk boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya boleh menyaksikan justru di kota yang sangat sulit bagi saya untuk mengenal Tuhan, justru di kota inilah juga saya boleh pertama kali mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berbalik dari hidup saya yang lama, kemudian percaya kepada Yesus yang diceritakan oleh Alkitab? Saya ingin berbagi bagaimana masa kecil saya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingat sekali ada sebuah kelenteng yang mama saya sering sekali pergi ke sana. Ada satu kali pada saat kami ada di tempat itu, dan cenayang yang harusnya ada di tempat itu belum datang. Dan saat itu kami menunggu dengan orang-orang yang begitu banyak. Dan saat itu saya percaya mereka pun datang dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Dan saat cenayang itu datang dan kemudian saya melihat dari seorang bapak-bapak. Kemudian tiba-tiba pada saat dia memakai bajunya dia yang digantung, dan kemudian dia mulai komat kamit membaca mantranya. Dan tiba-tiba saya melihat ada satu pribadi yang berbeda ada di dalam tubuh itu. Pribadi dengan gerakan tubuh yang sudah berbeda, dengan ucapan yang juga berbeda, bahkan sorotan mata yang juga berbeda. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, terus terang, apa sih sebenarnya ada di dalam diri saya? Perasaan seperti apa yang ada dalam diri saya pada saat itu? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa satu kata yang sangat mewakili hidup saya pada masa lalu adalah saya takut. Saya melihat ada sesuatu fenomena yang asing sekali, dan saya takut karena saya sangat tidak mengenali apa yang sedang terjadi di depan saya. Dan saya biasanya akan lebih memilih untuk menghindari ruangan itu, dan saya akan pergi ke halaman, kemudian saya akan bermain di sana. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dalam hidup saya dan hidup mama saya. Oleh karena saya percaya kami tidak pernah memiliki satu pemahaman tentang siapa yang kami sembah. Bahkan saya sendiri tidak tahu siapa saya dengan dia, koneksinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa mama saya datang ke tempat itu setiap kali ada kebutuhan. Tetapi saya sangat bersyukur sekali pada saat saya melihat kitab suci, Alkitab, setelah saya boleh menjadi percaya. Di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya sama sekali tidak mengenal siapa diri saya, kenapa saya ada di tengah dunia ini, dan siapa yang sudah menjadikan saya, dan segala sesuatu saya tidak tahu sama sekali. Tetapi melalui kebenaran daripada firman Tuhan, saya boleh melihat bahwa Alkitab mengatakan dunia ini ada oleh karena firman itu, oleh karena perkataan yang keluar daripada mulut Allah, oleh karena sabda yang dia katakan, sehingga dunia ini boleh tercipta. Dan saya boleh menyaksikan bahwa ini menjadi satu pengetahuan yang baru bagi saya pada saat itu, bahwa segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini bukan terjadi dengan begitu saja dan secara kebetulan. Tetapi saya boleh menyaksikan bahwa ada satu tangan yang kuasa, ada satu tangan yang begitu ajaib, yang sudah membentuk, bahkan dengan perkataannya saja, dia sudah membuat segala sesuatu menjadi ada. Firman Tuhan juga berkata seperti ini, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya bersyukur karena saya menyaksikan bahwa saya pun salah satu daripada makhluk ciptaan Dia. Jikalau segala sesuatu dijadikan oleh Dia, artinya segala makhluk yang ada di tengah dunia ini boleh ada, alam ini boleh ada,
matahari, bulan sesungguhnya adalah ciptaan daripada Allah itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan firman itu kembali berkata seperti itu. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya boleh melihat satu kebenaran yang dibukakan di sini, bahwa justru ada satu pribadi yang begitu mengenal saya. Karena dikatakan di sini, dialah menjadikan saya, bahkan saya ini adalah milik dia. Bahwa saya adalah kepunyaan dia. Dan dia bukannya menjauh daripada saya dan membuat saya tidak mengenali dia. Tetapi justru Alkitab mengatakan bahwa dia justru datang mencari saya. Dia justru datang untuk membuat saya mengenali dia. Dan untuk membawa saya memiliki satu hubungan pribadi dengan dia. Walaupun pada saat itu saya belum mengenal dia, walaupun pada saat itu saya belum menerima dia, tetapi Alkitab mengatakan kepada saya bahwa bahkan pada saat saya masih jauh daripada dia, saya masih hidup dalam dosa-dosa saya, Yesus itu sudah mati untuk dosa-dosa saya. Saya sangat bersyukur sekali menemukan kebenaran ini, dan itu menjadi satu kebenaran yang sangat menghibur dan menguatkan dan menenangkan diri saya, menemukan ada satu pribadi Allah yang demikian. Bukan Allah yang asing, yang saya tidak kenal, tetapi Allah yang begitu dekat, yang sesungguhnya ada bersama dengan saya dan ingin dan rindu memiliki sebuah hubungan yang pribadi sekali dengan saya, bahkan dia mencari saya. Karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari datang kepada Allah demikian. Allah seperti apa? Allah siapa dia? Yang Alkitab katakan dia adalah Allah yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia, menyatakan dirinya bahwa dia mengasihi kita. Dan dia Allah yang sudah menciptakan itu juga yang ingin disampaikan melalui Alkitab, bahwa dia rindu juga dikenal oleh Bapak Ibu sekalian. Maukah engkau